Servus, balik lagi bersama aku Erik di channel Holy Bucket. Guys, jadi hari ini aku pengen share tentang satu hal yang sebenarnya tidak baik untuk dicontoh, tapi ya entah kenapa aku lakukan ya. Dan sebenarnya hari ini aku mau share bukan untuk mengajak kalian untuk melakukan ini, tapi justru supaya kalian bisa belajar dari sini gitu ya. Yaitu adalah hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran apa aja yang pernah aku lakuin selama aku tinggal di Jerman ini. Jadi aku udah tinggal di Jerman mungkin kira-kira 5-6 tahun ya, dan banyak banget pelanggarannya. Pas aku lagi brainstorming konten ini rasanya kok buset, aku banyak banget ngelanggarnya parah. Tapi ya namanya manusia ya guys. Kalau misalkan aku ngerasanya kayak risikonya tuh nggak terlalu besar, ya udahlah, mungkin ada kayak rasanya ya udahlah nggak apa-apa lah ngelanggar sedikit-sedikit gitu. Padahal itu tentunya nggak baik. Ya begitulah ya cara pikir aku. Tapi di sini aku bukan pengen menjustifikasi apa yang aku lakukan, tapi justru aku pengen mengakui hal apa aja yang udah aku lakuin, supaya kalian tahu juga apa sih yang boleh dilakuin Jerman dan apa yang enggak. Oke guys, langsung aja yang pertama. Guys, kalian tahu gak guys? Ini aku pengen klarifikasi. Jadi aku ditangkap polisi. Jadi aku beneran pernah ditangkap polisi guys. Aku waktu itu pengen ke lapangan bola gitu, aku pengen main bola. Nah, karena nggak terlalu jauh jaraknya dan juga memang lokasi rumah aku waktu itu lumayan tengah kota, aku tuh nggak beli tiket, jadi aku kemana-mana tuh selalu naik sepeda. Nah terus karena waktu itu udah mulai kayak bulan Oktober, November kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Nah jadi tuh gelapnya cepet guys, jam 6, setengah 7 tuh udah gelap total. Dan biasanya tuh kalau summer itu bisa gelap total itu jam 9 atau jam 10 malam ya. Nah jadi kalian bayangin ini udah jam 6. Kalau misalkan aku bilang gelap total setengah 7 ya berarti jam 6 tuh kayak ya zona abu-abu lah ya, itu udah gelap atau enggak. Nah itu aku lagi perjalanan pulang aku nggak pasang lampu guys. Nah apesnya pas aku nggak pasang lampu itu tuh tiba-tiba polisi lewat di jalanan lagi patroli dia. Terus tuh dia kayak manggil gitu, kayak ada suara toanya gitulah. Aku lupa kata-katanya apa, tapi yang pasti dia manggil pakai toa, suruh aku stop. Ya udah, aku stop dong. Aku deg-degan banget tuh. Itu baru tahun pertama aku di Jerman. Tahun pertama di Jerman udah di stopin polisi. Bayangin kan guys, deg-degannya kayak apa. Nah terus ya udah tuh, ya udah akhirnya aku turun. Terus dia kayak ngomong, dan ternyata kesalahan aku tuh ada 3 guys, bukan cuma 1, tau nggak, 3. Yang pertama, karena aku nggak pakai lampu, udah lumayan gelap. Meskipun zona abu-abu, tapi masih ada kesalahan lainnya. Kesalahan lainnya, aku Gegenrichtung, atau bisa dibilang aku bersepeda di lawan arah. Itu tuh nggak boleh guys ternyata di Jerman. Dan kesalahan ketiga itu adalah setelah dicek-cek sepeda aku nggak ada remnya. Setelah dicek-cek sih, aku sebenarnya udah tahu bahwa sepeda aku tuh nggak ada remnya. Tapi tuh polisinya kayak lihat pas aku berhenti, aku tuh aku neken rem tapi kayak nggak ngerem sama sekali. Aku ngeremnya tuh pakai kaki gitu. Jadi ketahuan banget aku nggak punya rem guys. Aku jadi malu ya cerita ini ya. Ya udahlah guys, itu aku punya 3 kesalahan. Sebenarnya dia bilang kayak kesalahannya sebenarnya kamu tuh udah parah banget. Ini kalau totalin dendanya tuh bisa hampir 100 euro gitu, bayangin guys, 100 euro, gile gak? Karena ini masih tahun pertama aku, terus kayak mungkin dia bisa ngeliat lah kira-kira aku beneran nggak ngerti sama peraturannya. Dia kayak ampunin 2-nya, jadi dia cuma permasalahin 1 aja, kenain 1. Aku akhirnya bayar 25 euro guys. Bayar denda 25 euro, padahal aku beli sepeda cuma 15 euro waktu itu, beli sepeda bekas. Tapi ya udahlah guys, apa boleh buat. Itu pengalaman aku pertama ditangkap polisi guys. Untung dilepasin langsung ya. Oke guys, kesalahan yang kedua yaitu adalah, jadi waktu itu aku lagi pakai mobil sewa nih. Ini aku lagi pengen pergi ke kantor. Sebenarnya kejadian tuh belum lama ini. Ini baru 2 bulan lalu kira-kira, atau sebulan lalu. Terus aku lagi lewatin supermarket nih. Terus aku pikir kayaknya ya udahlah, aku pengen beli sesuatu dulu. Akhirnya aku masuk ke supermarketnya. Nah, parkirannya ini, aku sih ngelihatnya kayak ini tempat parkir khusus supermarket gitu ya. Dan ternyata aku cuma masuk, nggak ada 2 menit. Tiba-tiba pas aku keluar lagi, aku kayak ngelihat ada orang-orang lagi tuh, lagi foto-foto mobil aku gitu loh guys. Terus, ya udahlah, aku pikir kayak nih orang mungkin tertarik lah sama mobil yang aku bawa. Waktu itu aku lagi mobil bawa Pisu 508 kalau nggak salah. Jadi ya aku pikir ya udahlah, keren lah ya guys. Aku tatap mata, terus aku bilang ya gitu. Kayak karena orangnya juga bukan orang Jerman gitu ya, orang nggak tahu orang apa. Nah terus ya udah, akhirnya aku masuk mobil, aku nyetir. Terus kayak lagi nyetir, tiba-tiba lampu merah kayak aku jadi lebih perhatian dong, kayak sama banyak hal gitu. Tiba-tiba aku lihat kayak di windshield-nya itu, kayak di wiper kacanya, aku nemu ini guys. Pas lihat aku nggak langsung ambil, tapi aku udah feeling, wah gila ini kuning-kuning kayak denda gitu loh.
Ya udah, akhirnya pas udah nyampe tempat kantor aku parkir, aku lihat beneran guys, 30 euro. Karena aku parkir di situ tanpa aku taruh parking card gitu, atau maksudnya kayak jam berapa sih aku parkir di dashboardnya. Karena di beberapa tempat itu memang wajib untuk taruh itu. Dan aku tapi nggak nyangkanya adalah bahwa aku masuk ke parkir supermarket tapi ternyata harus pakai itu. Ya udahlah, emang udah apes. Apalagi ini terjadinya di hari ulang tahun aku guys. Kalian tahu gak sih? Jadi kalau misalkan di Jerman kan seninya itu kalau yang ulang tahun beli kue ulang tahun. Nah itu aku supermarket tadi tuh mau beli kue ulang tahun buat taruh di kantor aku. Beli kue harusnya cuma 10 euro, sekarang jadi tambah 30 euro jadi 40 euro. Ya udahlah guys, apa boleh buat. Oke guys, yang ketiga, kalian tahu gak guys? Ini yang ketiga juga terjadi di hari ulang tahun aku, di tahun pertama aku di Jerman. Kacau gak guys? Kenapa semuanya harus terjadi di hari ulang tahun aku sih? Nah jadi waktu itu memang pas hari ulang tahun aku, terus aku sama teman-teman student college aku, kita tuh mau pergi bareng-bareng ke satu toko ramen gitu, pengen makan-makan dong. Seperti tadi aku bilang bahwa aku di semester itu aku nggak beli tiket sama sekali, jadi ya udah aku nggak punya tiket gitu karena biasa aku naik sepeda. Nah tapi di sini aku kayak pikir ya udah teman-teman aku pada naik tram, aku jadi ya udahlah biar bareng-bareng aku naik tram aja. Lagian cuma satu halte, literally cuma satu halte, jaraknya 500 atau 600 meter gitu, atau sekilometer lah maksimal. Aku pikir ya udahlah cuma satu halte, nggak mungkin diperiksa. Selama ini juga sebelum-sebelumnya nggak pernah orang di halte itu tuh ke halte setelahnya diperiksa gitu. Nah guys, beneran satu-satunya hari dimana aku Schwarzfahren cuma satu halte di hari ulang tahun aku kena dong guys. Greget banget gila guys rasanya. Ini pas lagi brainstorming juga rasanya kesel lagi. Ya udah, waktu itu dendanya masih 40 euro sih. Kalau akhir-akhir ini kalau Schwarzfahren dendanya 60 euro, tapi tetap aja 40 euro guys. Terus kan rencananya mau bayarin teman-teman aku makan, jadinya batal guys. Habis kena denda. Aduh. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat ini banyak banget dilakuin orang dan sebenarnya ini berbahaya ya. Aku nggak pernah kena denda sih, tapi aku pernah denger ada orang kalau kena denda itu bisa ribuan euro. Kalian bisa tebak nggak? Nonton film bajakan, atau download film-film, atau download torrent, atau download sesuatu yang ilegal. Nah ini memang sebenarnya bahaya banget guys. Itu aku pernah denger ada orang karena download software sesuatu secara ilegal, itu kena dendanya 5.000 euro guys. Jadi emang undang-undang IT di sini tuh kayak dikuatin banget. Jadi kalian harus hati-hati banget kalau misalkan kalian datang ke Jerman, ya usahain jangan di sini jangan download yang aneh-aneh lah. Nggak usah download torrent, nggak usah download sesuatu yang ilegal. Bahkan yang kalian ragu ini ilegal atau legal pun ya lebih baik kalian hindarin lah. Mendingan cari yang pasti-pasti aja ya guys. Oke guys, yang kelima. Nah yang kelima ini guys, ini pelanggaran yang sebenarnya juga udah sejuta umat lah orang lakuin. Tapi sebenarnya ada temen aku yang pernah kena denda gara-gara ini, yaitu adalah nyebrang lampu merah sembarangan. Bahkan naik sepeda pun guys, kalian harus hati-hati. Kalian tuh nggak boleh nyebrang lampu merah sembarangan. Bahkan pejalan kaki, kalau misalkan lagi ada polisi yang iseng, itu kalian bisa kena juga. Makanya itu mau kalian naik mobil, motor, sepeda, jalan kaki, atau apapun, kalian jangan sampai melanggar lampu merah ya. Nggak kayak di Indonesia ya, kalau misalkan ya motor, mobil ya bisa ditilang, tapi kalau sepeda nggak bakal ditilang, pejalan kaki atau pedagang kaki lima nggak bakal ditilang. Enggak guys, di sini semua kalangan harus berhati-hati. Nah yang keenam, ya sebenarnya ini juga kalau misalkan ketahuan itu bisa denda juga. Aku nggak tahu dendanya tepatnya berapa. Kalau ya itu adalah kalau misalkan kalian buang sampah tapi nggak dipisah, itu bisa kena denda juga guys. Sebenarnya ini kasusnya lumayan jarang karena ya tentunya jarang ya orang yang ngecekin ini sampahnya tepat atau enggak, ini sampahnya seharusnya apa gitu. Jarang ada yang ngecekin kayak gitu. Tapi tentunya kalau misalkan kita udah ngerti cara misahin sampah dan lain-lain, ya kalau bisa kita misahin sampah, karena itu juga demi kebaikan lingkungan juga, bukan cuman supaya kita nggak didenda doang ya guys. Oke? Nah di sini aku cuma pengen ngingetin aja, kalian harus berhati-hati ketika di Jerman. Lebih baik kalian nggak perlu ngalamin itu semua. Kalian udah tahu apa yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian perlu kena denda yang nggak perlu. Oke? Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.